Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tommy Prawijaya Nasution. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Bunda Tarakan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya ingin menceritakan mengenai pengalaman literasi saya selama menjalani mata kuliah literasi dasar dan juga melaksanakan PPL di sekolah. Sebelumnya saya memiliki sebuah pengetahuan bahwa literasi ini hanya sebatas membaca saja. Namun sering berjalannya waktu setelah mempelajari mata kuliah literasi dasar, ternyata literasi ini menjangkau sangat luas. Tidak hanya buku saja, tetapi juga ternyata literasi mencakup hal-hal fisik seperti menata ruangan, pojok baca, ataupun tulisan-tulisan yang ada di sekolah. Itu juga merupakan sebuah tindakan literasi. Jadi ketika saya mempelajari mata kuliah ini, pengetahuan saya terbuka mengenai ternyata kegiatan literasi itu banyak sekali. Kemudian apa yang saya temui di sekolah, literasi ini sebenarnya sudah dijalankan dengan baik oleh guru-guru maupun sekolah. Namun sepertinya literasi ini stagnan. Stagnan kenapa? Karena masalah yang kita hadapi saat ini paling dasar sekali, yaitu masalah buku. Buku ini menjadi sebuah masalah, saya rasa menjadi sebuah masalah literasi di mana-mana. Misalnya adanya buku yang sesuai, buku mungkin ada, tetapi sesuai atau tidak itu bisa menjadi sebuah pertanyaan. Saya melihat bahwa masalah literasi di sekolah itu yang paling pertama adalah bagaimana cara kita untuk memberikan buku yang pas, buku yang cocok untuk peserta didik. Apa yang saya temukan, memang sekolah memiliki pojok baca, sekolah memiliki perpustakaan, tetapi isi dari buku-buku yang ada di pojok baca atau perpustakaan tersebut ternyata buku-bukunya adalah buku-buku yang sudah lama, buku-buku model lama, seperti keluaran tahun 2006, 2010. Jadi buku-buku yang sudah sangat lama, yang sudah usang. Bahkan ada sebuah buku yang hanya tinggal sampulnya saja. Padahal khususnya di sekolah dasar, apabila kita ingin menjalankan sebuah literasi, buku yang harus kita miliki adalah buku-buku yang pas untuk anak-anak seusia mereka. Seperti buku-buku bergambar, buku-buku yang memiliki gambar yang baik dan juga gambar yang berwarna. Mereka menyukai buku-buku tersebut. Tetapi kalau buku-buku lama ini, buku-bukunya itu kebanyakannya hitam putih dan lain sebagainya. Dan ini saya temui banyak terjadi di sekolah-sekolah. Selain itu, ruang kelas juga menjadi sebuah problem, di mana ruang kelas ini banyak yang masih kurang dekoratif literasinya. Misalkan tidak ada tulisan-tulisan karya-karya peserta didik yang berada di kelas tersebut yang mereka buat. Padahal sebenarnya literasi secara fisik ini penting, karena menurut teori dan juga memang literasi, apabila sebuah kelas yang literat itu, maka akan menumbuhkan motivasi yang lebih kepada peserta didik. Dan apa yang saya lihat, keinginan literasi peserta didik ini sebenarnya sangat tinggi sekali. Saya suatu ketika membuat sebuah buku bersama teman-teman, sebuah buku cerita yang dimana mengambil tema lokal. Jadi buku cerita ini sederhana sekali sebenarnya. Kita hanya menggunakan potret, kemudian digabungkan sebuah karakter animasi dan diberikan sebuah percakapan di sana. Jadi hanya begitu saja.
Tetapi ternyata antusias anak-anak di kelas itu sangat luar biasa. Mereka rebutan untuk membaca, mereka ingin dibacakan cerita, bahkan mereka meminta buku-buku yang lain yang sama seperti ini. Karena memang di kelas mereka ataupun di sekolah mereka bukannya tidak ada, tapi sangat minim sekali buku-buku seperti itu. Buku-bukunya cenderung buku-buku lama yang teknik gambarnya itu masih hitam putih dan kurang berwarna. Karena itu sebenarnya apabila kita melihat minat literasi peserta didik ini sangat-sangat tinggi sekali. Mereka sebenarnya suka dengan membaca apabila kita memberikan buku yang pas untuk mereka. Saya kedepannya apabila saya menjadi seorang guru dan memiliki sebuah kelas, saya melihat bahwa kelas guru ini bisa dianalogikan sebagai seorang chef atau seorang koki, di mana kelasnya ini adalah dapurnya. Seperti kita ketahui, misalkan apabila sebuah rumah makan Padang saja, apabila pemiliknya berganti, maka rasanya akan berubah. Nah, jadi begitu pula dengan kelas. Kelas ini tergantung dari gurunya, tergantung dari kemauan gurunya. Untuk itu apabila gurunya memang ingin memiliki sebuah kelas yang literat, mereka pasti akan melakukannya. Dan memang ada beberapa contoh sekolah yang sudah menerapkan literasi dengan sangat baik. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memaksa bahwa mengesampingkan hal-hal seperti administrasi guru, tugas-tugas lainnya yang mereka miliki. Namun ini lebih kepada kesadaran diri. Kesadaran diri bahwa literasi ini penting untuk seluruh peserta didik atau seluruh anak-anak. Kita sebagai guru harus memfasilitasi. Saya belajar bahwa ternyata di PPG ini guru itu adalah sebagai seorang fasilitator. Kita kembali kepada sebuah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ingar sosung tulado, ing mandia mengunkarso tuturi handayani. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi ide, memberi semangat, dan di belakang kita menuntun. Jadi dengan filosofi ini kita gabungkan dengan literasi, ya. Bahwa sebagai fasilitator, pertama-tama seorang guru itu harus memiliki sebuah keyakinan bahwa literasi itu penting. Saya melihat bahwa keinginan seorang guru terhadap literasi itu akan mempengaruhi pola pikir dia. Jadi setiap dia memiliki sebuah kegiatan, dia akan melakukan kegiatan tersebut berhubungan dengan literasi. Dan ketika dia mengetahui apa itu literasi sangat luas, tidak hanya literasi membaca tapi juga ada literasi numerasi dan lain sebagainya, maka kegiatan literasi itu akan bervariatif. Pengalaman saya di sekolah, saya menerapkan kegiatan literasi tersebut. Namun memang salah satu kendalanya adalah karena mahasiswa PPG ini tidak memiliki sebuah katakanlah sebuah wewenang yang sangat luas terhadap kelas tersebut. Jadi masih harus dibicarakan lagi, dan ketidaksinkronan terhadap siswa atau terhadap mahasiswa dan guru ini juga menjadi sebuah diskusi penting yang harus kita lakukan ke depannya. Namun ketika nanti sepenuhnya saya memiliki sebuah ruang kelas, saya menginginkan kelas yang literat. Dan memang untuk melakukan hal tersebut membutuhkan salah satunya ya biaya. Memang kami membuat buku itu menggunakan biaya sendiri, dan untungnya kami berlima. Jadi kalau teman saya ada 4, jadi kami berlima mengumpulkan uang untuk membuat buku 7 buku saja, itu sudah cukup banyak untuk mereka. Dan tapi memang kita perlu sebuah inovasi untuk melakukan literasi ini agar literasi ini bisa menjadi sebuah hal yang lebih murah. Nah, untuk itu perlu inovasi-inovasi seperti menggunakan barang bekas mungkin, atau
memanfaatkan, bukan memanfaatkan, tapi bekerja sama dengan orang tua. Tapi tentunya orang tua menginginkan sebuah perubahan yang baik untuk anaknya. Dia akan mau membantu, tetapi apabila tidak ada perubahan untuk anaknya, maka orang tua juga tidak akan mau mengeluarkan uang untuk misalkan diminta untuk membelikan buku atau lain sebagainya. Untuk itu kita sebagai guru harus memiliki sebuah strategi untuk melakukan literasi ini agar literasi ini bisa berjalan dengan efektif. Kedepannya saya ingin menjadi seorang guru yang memanfaatkan literasi ini tidak hanya untuk siswa tetapi juga untuk diri saya pribadi. Literasi ini mengubah pola pikir saya bahwa melihat segala sesuatu hal itu tidak hanya dari satu kacamata saja, tetapi banyak kacamata-kacamata lain yang harus kita lakukan dan bagaimana kita bersikap. Saya melihat bahwa tindakan seseorang dan sikap seorang itu mencerminkan literasinya. Untuk itu literasi merupakan hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama. Terakhir, apa yang saya katakan adalah saya berharap kedepannya kita move on dengan kegiatan literasi yang hanya membaca saja. Kita perlu mempelajari lebih banyak kegiatan literasi yang bisa digunakan di dalam ketika kita mengajar sebagai sebuah teknik atau metode dalam mengajar. Kita perlu menyisihkan waktu dan tenaga memang, dan saya harap ada sebuah kemauan dari, mungkin semoga kedepannya ada sebuah, katakanlah sebuah intensif untuk membantu kegiatan literasi ini. Itu harapan saya. Tapi memang sebagai seorang, ketika saya belajar di PPG ini, kita itu selalu diajarkan dengan alur merdeka. Alur M ini dianggap sebagai alur yang mulai dari diri. Nah, jadi segala suatu hal itu harus kita mulai dari diri kita. Untuk itu saya mengajak kawan-kawan dan seluruh rekan-rekan pendidik, teman-teman ataupun siapapun yang memiliki concern terhadap literasi ini untuk melakukan literasi di diri sendiri terlebih dahulu sebelum kita melakukan literasi kepada orang lain. Saya kira itu saja sharing pengalaman saya mengenai perjalanan literasi saya pada semasa ataupun selama saya menjalani mata kuliah literasi dasar, dan juga pengalaman saya mengaplikasikannya di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.